Halo, ketemu kembali dengan Putu Karniasa. Saya akan menjelaskan tentang teori Carl Rogers. Dalam teori ini, saya akan menjelaskan tentang Carl Rogers sendiri, kemudian sejarah teori daripada Carl Rogers, kemudian penjelasan dengan teori. Kemungkinan ini ada seperti tumpang tindih, tetapi saya akan berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga kita paham benar tentang teori Carl Rogers. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Carl Rogers. Carl Rogers adalah seorang ilmuwan psikologi dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori psikologi humanistik yang hidup di tahun 1902 sampai dengan 1997, di mana latar belakang beliau memiliki pendidikan dan karir berawal dari mulai belajar di bidang pertanian dan geologi, kemudian beralih ke psikologi klinis sehingga mendapatkan gelar PhD-nya dari Teacher College Columbia University. Adapun karir akademis dan praktisnya, dia bekerja di berbagai institusi. Yang pertama adalah di Ohio State University, kemudian yang kedua University of Chicago, yang ketiga adalah University of Wisconsin. Carl Rogers juga aktif dalam praktik klinis dan penelitian. Selanjutnya, Carl Rogers juga membuat terapi yang berpusat pada klien, di mana terapi yang berpusat pada klien itu memberikan pendekatan non-direktif yang berupa terapis menciptakan lingkungan yang mendukung dan empatik, kemudian klien menemukan solusi mereka sendiri. Dari terapi berpusat pada klien ini, dia mendapatkan 3 kondisi utama dalam pertumbuhan empatik. Yang pertama adalah empati, di mana dalam empati adalah memahami pengalaman dan kondisi klien. Yang kedua, penerimaan tanpa syarat terhadap klien, artinya menerima klien tanpa penilaian atau tanpa pandang bulu. Yang ketiga adalah kejujuran, di mana seorang terapis harus jujur dan objektif. Dari 3 konsep utama untuk berhubungan empatik ini, dia menemukan suatu bentuk konsep tentang diri atau konsep diri. Yang pertama adalah self-konsep, konsep diri, di mana konsep ini adalah persepsi dan keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian atau congruence, di mana keseimbangan antara konsep diri dan pengalaman aktual. Yang selanjutnya, Carl Rogers juga memberikan terkait dengan kecenderungan aktualisasi, di mana aktualisasi ini terdiri dari 2, yaitu actualizing tendency, di mana dorongan bawaan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh. Kemudian kecenderungan aktualisasi yaitu lingkungan yang mendukung, di mana membantu individu secara aktualisasi diri sehingga mencapai aktualisasi apa yang terjadi. Nah, selanjutnya adapun pengaruh dari Carl Rogers dan beberapa warisannya, yaitu terkait dengan pengaruhnya. 1, berpengaruh dalam psikoterapi, di mana Carl Rogers menginspirasi banyak individu terhadap terapi-terapi modern yang saat ini berkembang. Kemudian yang kedua, pengaruh dalam pendidikan dan konseling. Carl Rogers juga menerapkan konseling di dalam pendidikan diterapkan, kemudian pengembangan secara pribadi. Yang ketiga, terkait dengan humanistik psikologi, bersama Abraham Maslow mendirikan psikologi humanistik. Baik, selanjutnya kita menuju kepada secara teori yang dicetuskan oleh Carl Rogers, di mana pada awal karir dan latar belakangnya pada tahun 1920-an hingga 1930-an, Carl Rogers memiliki pendidikan yaitu teologi, kemudian psikologi. Dia mendapatkan gelar PhD dalam psikologi klinis dari Columbia University pada tahun 1931. Adapun pengalaman
di Rochester Society for Prevention of Cruelty to Children. Penerbitan karya utamanya yaitu pada tahun 1951, dia menerbitkan Client-Centered Therapy yang berprinsip dasar yaitu adalah empati, penerimaan tanpa syarat, kejujuran. Pada tahun 1961, dia menerbitkan On Becoming a Person, fokus pada proses menjadi diri sendiri dan potensi pertumbuhan individu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang teori Carl Rogers lebih mendalam lagi. Teori daripada Carl Rogers dalam psikologi analitik dan terapi berpusat pada klien. Terapi berpusat pada klien yang dimaksudnya adalah pendekatan dengan dalam etik, hubungan terapeutis sebagai faktor utama hubungannya yang memiliki prinsip utama yaitu adalah empati, penerimaan tanpa syarat dan kejujuran, di mana empati memahami pengalaman dan perasaan klien, penerimaan tanpa syarat menerima klien tanpa penilaian, kejujuran, terapi harus jujur dan etik. Termasuk dalam konsep diri yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah yang berikutnya adalah kesesuaian dan ketidaksesuaian. Kesesuaian dan ketidaksesuaian ini terkait dengan kongruens, harmoni antara konsep diri dan pengalaman aktual. Influence atau kesesuaian yaitu perbedaan antara konsep diri dan pengalaman aktual menyebabkan kecemasan dan ketidakpuasan. Kecenderungan aktualisasi, tendensi, kecenderungan dan aktualisasi yaitu berupa dorongan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh. Pertumbuhan pribadi, usaha untuk menjadi yang lebih baik, mencapai potensi, memenuhi bakat dan kapabilitas. Kondisi untuk pertumbuhannya, kondisi yang mendukung aktualisasi adalah lingkungan yang mendukung, memberikan rasa aman, hubungan interpersonal positif, yaitu adalah empati, penerimaan dan kejujuran, kesempatan mengekspresikan diri bebas dari penolakan dan kritikan. Kesimpulan daripada teori ini adalah pentingnya hubungan yang mendukung, empati, fokus pada konsep diri, kesesuaian dan aktualisasi juga berpengaruh besar dalam terapi, pendidikan dan perkembangan pribadi. Demikian secara singkat saya jelaskan tentang Carl Rogers dan teori-teorinya. Semoga bermanfaat.